Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Ismawan, NRP 52121000013, dan teman saya Muhammad Ramadan Eri Pranata dengan NRP 52121000065. Berikut kami akan melanjutkan pembahasan buku mengenai kode komplit pada bab 22 mengenai developer testing. Di sini terdapat beberapa subbab, yaitu ada 7. Kita akan memulai dengan apa yang dimaksud dengan testing itu sendiri. Testing merupakan suatu aktivitas peningkatan kualitas di mana berupa praktek untuk membuktikan apa ada kesalahan atau cacat pada suatu software. Pada testing itu sendiri terdapat banyak macam testing. Yang pertama unit testing, komponen testing, integration testing, dan regression testing, serta sistem testing. Di sini memiliki perbedaan masing-masing pada setiap testingnya. Kita menuju subbab pertama, yaitu peran developer dalam testing sebuah kualitas dari software, yang terdapat berapa poin? 1, 2, 3, 4 poin penting. Yang pertama, testing bertujuan untuk kita dapat meraih hasil yang kita rencanakan pada saat pengembangan, aktivitas pengembangan. Lalu yang kedua, testing bisa dan tidak pernah selesai karena kita harus membuktikan beberapa adanya error. Yang ketiga, testing itu sendiri sebenarnya tidak bisa meningkatkan kualitas software, hanya digunakan untuk mengetahui celah-celah atau kekurangan dari software itu sendiri. Yang keempat, kebutuhan testing itu juga diasumsikan dalam pencarian suatu error dalam kode. Jadi jika terdapat error code, maka kita harus melakukan testing sebanyak mungkin agar kita bisa mencarinya satu-satu. Dan yang kedua, ada yang disebut dengan testing during construction, atau biasa kita kenal lakukan testing pada saat membangun sebuah software. Di sini merupakan satu hal yang rumit karena kita harus selalu mengecek hasil codingan kita atau konstruksi kita. Pada saat kita melakukan coding, kita harus selalu mengecek apakah terdapat kesalahan atau belum, atau tes. Kita lakukan testing. Jadi membutuhkan waktu yang cukup lama namun efektif dan sering berulang-ulang. Misalnya subbab kedua yang mengenai rekomendasi yang dicapai pada untuk suatu pengembang testing. Ada 3 poin. Yang pertama, pencobaan atau tes itu lebih tiap relevan pada tiap kebutuhan. Jadi kita harus mengetes satu kebutuhan yang lain yang telah diimplementasikan. Yang kedua, tes itu sangat relevan pada setiap desain. Jadi kita akan concern atau lebih fokus untuk mengecek testing dari implementasi desain, apakah sudah sesuai dengan yang diinginkan apa belum, apakah desain tersebut lebih rumit atau lebih mudah bagi para pengguna, seperti itu. Yang kedua, basis testing, yaitu dengan menambahkan kedetailan pada tiap test case yang nanti diujikan pada kebutuhan dan desain. Jadi keduanya itu basis testing yang menambahkan beberapa test case baru. Lalu yang selanjutnya, perbedaan antara test first dan test last. Kenapa kita harus memilih melakukan tes pertama atau melakukan tes setelah program selesai? Yang pertama, untuk melakukan langkah-langkah yang digunakan untuk melakukan tes pertama, yaitu writing test case. Kita harus menulis
beberapa test case terlebih dahulu yang digunakan kepada code-code programming kita. Selanjutnya, ketika kita menulis test case, kita harus bisa mendeteksi cacat yang biasanya sering muncul dan kita harus mengoreksinya satu persatu. Yang ketiga, kita menulis test case dengan jangan sampai menyeluruh, melainkan kita harus melakukannya secara urut dari tiap codingan yang ada, mulai dari kebutuhan, desain, dan sebelum kita melakukan writing code. Yang keempat, kita menulis test case itu untuk mengekspos atau mengembangkan dari kebutuhan yang ada jika terdapat masalah ke depannya. Yang kelima, jika kita telah menyimpan test case kita, maka kita harus membuat uji tes terakhir yang akan ditambahkan ke tes pertama. Selanjutnya, limitasi dari developer testing. Yang pertama, developer test itu tidak bisa melakukan tes yang bersih. Semuanya harus kita lakukan dengan tes yang kotor, atau kita melakukan code breaks atau mengutak-atik hasil programan kita. Selanjutnya, developer testing itu harus memiliki rasa pandangan optimistik terhadap hasil tes. Jadi kita harus memiliki pandangan yang positif dengan hasil tes kita nanti yang bisa digunakan untuk pada saat developing. Yang ketiga, developer testing itu harus lebih menghitungkan kedetailan dari tiap tes. Jadi kita harus bisa melihat kedetailannya, dan jika terdapat tes yang rumit maka kita harus skip terlebih dahulu untuk test case yang lebih mudah kita selesaikan terlebih dahulu. Selanjutnya, salah satu cara untuk melakukan trik testing. Yang pertama adalah testing yang tidak selesai. Jadi kita harus mengetes program itu bisa dari ketidakselesaian testing. Yang kedua, mengecek struktur basis. Jadi kita harus memulai dari logika, terus programming code-nya kita harus mulai dari asal atau bawah. Ini contohnya ada di sini. Banyak sekali contohnya. Ini salah satu metode test case yang digunakan. Test description-nya. Data flow testing. Ini adalah kita harus mengecek mengenai data flow, alur data, apakah berjalan sesuai dengan yang kita tentukan, apakah sudah lancar atau memiliki hambatan. Terdapat used, killed, entered, excited. Lalu kombinasi dari data states. Terdapat definisi-definisi gabung-gabungan dari penjelasan di atas. Ini begini contohnya, description, lalu equivalency, partisi, error guessing. Jadi kita harus mengetahui beberapa error, kita tebak error apa saja yang mungkin akan muncul terhadap codingan kita. Lalu boundary analysis, kita harus bisa membuat analisis pada lingkup analisis tertentu yang kita tentukan sebelumnya. Compound boundaries, yaitu lingkup yang cukup besar dan detail. Class of bad data. Classes of bad data ini kita harus bisa mengklasifikasi data-data yang tidak baik, contohnya data yang kecil, data yang banyak, data yang salah, data yang tidak sesuai ukuran, dan data yang tidak memiliki inisial atau pengenal. Lalu kita kategorikan class of good data, yaitu data-data yang bagus. Jadi kita harus mengetahui tentang nominal case, terus minimum normal configuration, maximum normal configuration, serta
compatibility dari data yang lama. Yang keempat, typical data error. Typical error ini sering muncul yang mana kelas tersebut terdapat sering muncul error. Ini sangat susah sekali, jadi kita harus mengetahuinya per detail. Berupa error by classification, yaitu contohnya error yang terjadi klasifikasinya terdapat pada struktural, data, functionally implement, construction, integration, functional requirement, test definition execution, system software architecture, dan aspek spesifik. Di sini terdapat jumlah presentasinya. Dan ini scope yang sering muncul, kenapa bisa menjadi 85% dan sebagainya. Lalu kita lanjut ke proporsi error, dan biasanya hasilnya kita lakukan construction faulty. Beberapa banyak error yang sering muncul dan kita harus mengetahuinya untuk kita cari. Contohnya, error pada saat testing itu sendiri itu sering muncul karena biasanya ketika kita melakukan pekerjaan, contohnya ini check your work, mengecek pekerjaan kita ternyata banyak yang miss. Lalu kita salah dalam perencanaan test case dalam membangun suatu software. Kita harus percaya dengan test case kita dan kita harus bisa memiliki test framework pada saat pengujian unit testing. Selanjutnya, test support tools, yaitu alat-alat yang biasa digunakan untuk melakukan testing. Yang pertama, membangun scaffolding untuk tes individual classes. Di sini ada langkah-langkahnya. Lalu div tools, terdapat test data generator, lalu coverage monitor, data recorder, penyimpanan data. Jadi kita harus bisa mengetahui error atau testing mengenai penyimpanan data, simbol debug, debugger yang sering muncul, sistem perturbers, error database, ini biasanya sering muncul, kita harus bisa melakukan testing. Selanjutnya yaitu untuk mengimprove dari testing kita. Pertama kita harus melakukan perencanaan testing. Setelah melakukan perencanaan testing, kita harus memiliki test case yang baik, kita harus melakukan retesting, regression testing, testing yang secara bertahap. Yang selanjutnya itu automatic testing, yaitu testing yang secara otomasi. Jadi kita memiliki modul-modul tertentu untuk melakukan testing. Lalu yang terakhir, bab terakhir itu mengenai untuk bisa kita memiliki test record, cara menyimpan test record. Di sini banyak poin-poinnya. Berupa yang pertama personal test record, itu data testing secara personal dari individu mengenai koreksi error dan sebagainya. Lalu additional resources, tambahan, sumber tambahan, jadi kita bisa mencarinya melalui buku dan sebagainya, dan testing itu sendiri. Dapat scaffolding, test first development. Ini contoh standarnya. Sekian penjelasan mengenai bab 22, yaitu mengenai bab developer testing. Kurang lebihnya mohon maaf, nanti akan dilanjutkan ke bab 23. Terima kasih. Ya, kita sekarang menuju ke bab debugging. Peran debugging pada kualitas software itu merupakan bukan jalan untuk menambah kualitasnya, tapi bagaimana kita mendeteksi adanya cacat pada software. Cara terbaik untuk membangun produk berkualitas dengan membangun kebutuhan, mendesain dengan baik, dan menggunakan contoh kode yang berkualitas. Keuntungan jika kita menemukan kecacatan pada suatu software, pertama, kita dapat mendalami program yang sedang dikerjakan. Yang kedua, belajar
dari kesalahan terdahulu yang telah dibuat. Ketiga, mengukur kualitas programming kita. Yang keempat, belajar bagaimana kita menyelesaikan masalahnya. Yang kelima, belajar bagaimana kita memperbaiki suatu kecacatan tersebut. Cara debugging devil. Mungkin ini lebih cara yang tidak baik untuk dilakukan. Salah satunya seperti cari kecacatan dengan cara menebak. Tentukan hasil untuk mencari cacat. Jangan membackup program yang lama. Jadi program yang orisinil yang masih cacat jangan di backup, biarkan saja. Jangan mencatat perubahan-perubahan yang dibuat. Katanya memprogram lebih baik jika kamu tidak tahu tentang program tersebut. Yang kedua, jangan mencoba membuang waktu dengan mengerti program. Kamu tidak perlu sampai membaikinya. Kamu cukup berhenti sampai menemukan kecacatan tersebut. Perbaiki error dengan perbaikan yang jelas. Daripada kamu membuang untuk membenarkan sesuatu yang masih ambigu, biasanya akan menimbulkan kecacatan yang lebih banyak lagi. Ada beberapa metode debugging menurut contoh sains. Yang pertama, kumpulkan data melalui eksperimen yang berulang. Dari eksperimen tersebut, buat hipotesis yang relevan melalui data yang ada. Yang ketiga, desain suatu eksperimen untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis. Yang keempat, baru kita buktikan hipotesis tersebut apakah benar atau tidak. Jika tidak, kita menuju yang kelima, yaitu ulang dari awal sampai seperlunya. Pendekatan efektif untuk mencari kecacatan software. Yang pertama, stabilkan error. Yang kedua, cari sumber error. Ini bisa dilihat dari cara yang sense yang tadi, yang seperti mengumpulkan data, analisa data, menentukan cara membuktikan hipotesis, dan membuktikan hipotesis. Setelah itu, kita memperbaiki cacat tersebut. Habis diperbaiki, kita harus mengetes perbaikan yang telah dibuat dan cari error yang sama agar software lebih baik dan bisa berjalan dengan lancar. Tips dan trik dalam mencari kecacatan. Pertama, gunakan data untuk membuat hipotesis. Filter kasus tes yang menyebabkan error. Coba kode di unit testing yang telah Anda buat. Pakai tools yang ada. Buat ulang error dengan cara yang berbeda. Cari data yang lebih untuk mendapatkan hipotesis yang lebih. Pakai hasil pada tes negasi. Lalu buat hipotesis lain yang memungkinkan. Sempitkan ke area yang mencurigakan pada kode-kode. Jadi dari semua kode yang telah kita buat, kita perlu menyempitkan ke area mana yang dicurigai adanya cacat. Lalu perhatikan kelas dan rutinitas yang cacat tadi. Jika cacatnya ada di kelas mana, kita harus memperhatikan kelas tersebut apakah itu akan membuat kelas lain juga ikut cacat. Cek kode yang telah berubah. Perluas area mencurigakan pada kode. Integrasi perlahan-lahan. Jika ya seperti yang saya omongkan tadi, jika kita telah memperbaiki suatu kecacatan pada suatu kelas, kita harus mengintegrasinya secara perlahan. Lalu cek cacat biasa. Biasanya ini mungkin agak sepele tapi sangat
banyak terjadi. Bicara dengan orang lain apabila kita masih belum tahu bagaimana caranya, dan jika kita masih berputar pada masalah tersebut, istirahat dari masalah tersebut. Buat batasan waktu untuk menyelesaikan dan buat daftar teknik brute force. Teknik pada syntax error. Sebaiknya jika kita mendapati suatu syntax error pada compiler, sebaiknya jangan percaya pada nomor baris di pesan compiler dan jangan percaya pada pesan, jangan percaya pada pesan kedua compiler. Habis itu pisah dan gabungkan, cari komentar ekstra dan tandai quote pada kode-kode kita. Cara memperbaiki kecacatan software. Yang pertama, kenali masalah sebelum memperbaiki. Kenali programnya juga. Jangan mengenal masalahnya saja. Konfirmasi diagnosanya. Relax. Simpan kode awal bagaimana kita menemukan kecacatan tadi. Perbaiki masalahnya bukan gejalanya. Karena jika kita memperbaiki gejalanya, kemungkinan kita akan memperburuk keadaan. Ubah kode untuk alasan tertentu. Mungkin ini contohnya seperti kita mengubah kode untuk mengetes apakah itu error atau enggak. Cek perbaikan yang telah dilakukan. Lihat pada cacat yang pada jenis yang sama. Pendekatan umum dalam mendebug. Pertama, apakah kamu itu mendebug untuk mengerti program, untuk mengerti kesalahan, atau untuk mengerti jauh mana kualitas kode kamu? Apakah kamu menghindari trial dan error untuk debugging? Apakah kamu beranggapan error yang ada itu merupakan salahmu? Apakah kamu menggunakan metode sense untuk menstabilkan error? Apakah kamu menggunakan metode sense untuk mencari cacat? Apakah kamu memakai cara berbeda pada teknik dalam mencari kecacatan? Apakah kamu memverifikasi bahwa perbaikannya itu telah benar? Apakah kamu menggunakan person warning dan interactive debugging?